Halo, tes. Cek. Haleluya, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus, saudara. Amin. Shalom. Haleluya, bersyukur pada siang hari ini Tuhan bisa kumpulkan kita di tempat ini, bukan suatu kebetulan. Amin. Semua karena kebaikan Tuhan. Mari kita mau bersukacita di dalam Tuhan, kita mau bangkit berdiri. Kita mau memuji Dia sebab Dia adalah Allah yang sungguh baik dalam kehidupan kita. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi bersama agung namanya, pujian juga sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi ini sedang dengan damai angkat pujian, buat Tuhan baik, buat Tuhan baik, buat Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Buat Tuhan baik, buat Tuhan baik, buat Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganku, nyanyikan pujian, pujian juga sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi ini sudah dengan sehati angkat pujian, buat Tuhan baik, buat Tuhan baik, buat Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Buat Tuhan baik, buat Tuhan baik, buat Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Buat Tuhan baik, buat Tuhan baik, buat Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Buat Tuhan baik, buat Tuhan baik, buat Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Buat Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Buat Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Habiskan kemuliaan bagi Tuhan. Bahwa Tuhan baik sampai selama-lamanya. Amin, saudara. Amin. Mari kita mau menyatakan lebih lagi bahwa Tuhan adalah satu-satunya sumber kekuatan dan kehidupan. Haleluya. Mari kita nyanyikan. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang, kau keyakinanku, sinar terang, Yesus Tuhanku, yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama.
Bapak Ibu Saudara, kita mau siapkan hati kita lebih lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, pada siang hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu Tuhan, kami datang Tuhan merendahkan hati kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, pada siang hari ini Tuhan Kau menjamah setiap kami. Kau memberikan damai, Kau memberikan sukacita Tuhan dalam kehidupan kami. Karena Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita mau nyatakan, Bapa besar sungguh kasih-Mu bagi kami. Haleluya. Bapa besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikanku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan apa yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Bapa besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu
percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang menyediakan masa depan yang penuh harapan di dalam hidup kami. Engkau menyediakan segala sesuatu ya Tuhan, damai, sejahtera, sukacita Tuhan yang melampaui segala akal Tuhan, melingkupi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, untuk siang hari ini kami bersyukur bahwa Engkau Tuhan Allah yang selalu menyertai kami. Tuhan, sebentar kami akan mendengar firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang berbicara di dalam hidup kami, Engkau yang turut bekerja Tuhan di dalam setiap firman-Mu dan setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan seluruh hidup kami hanya kepadamu. Engkau yang memberkati Tuhan, akan Kau Yohanes yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Saya serahkan kepada Kau Yohanes. Ya, terima kasih. Sambil terima kasih ya. Shalom saudara. Shalom. Saudara merasa diberkati Tuhan pada siang hari ini? Amin. Ya saudara, siang hari ini kita akan membahas firman Tuhan yang bertemakan Only by Grace. Kayak kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, hanya oleh kasih karunia. Siapa yang percaya bahwa kehidupan kita ini hanya berdasarkan kasih karunia Tuhan? Boleh angkat tangan saudara? Amin. Nah, kita mau melihat apa sih yang dilakukan kasih karunia Tuhan ini dalam kehidupan kita. Kenapa kok firman Tuhan berkata bahwa oleh kasih karunia kita diselamatkan? Dan apa fungsi dari kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita? Pertama kita akan lihat saudara di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-32. Kisah Rasul 20 ayat 32. Demikian firman Tuhan. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Firman Tuhan berkata diserahkan kepada Tuhan dan kepada firman apa saudara? Kasih karunia Tuhan. Apa fungsinya saudara? Dikatakan di sini yang memiliki kuasa untuk membangun, menganugerahkan kepada kita bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskan. Kita semua setelah kita menerima Tuhan Yesus, kita ini dikuduskan oleh namanya. Makanya Tuhan Yesus bilang atau berdoa kepada Bapa di surga, kuduskanlah mereka dengan namamu, karena namamu adalah kudus. Dan ketika kita dikuduskan, kita menerima kuasa saudara dari firman Tuhan yang berkuasa untuk membangun kita dan menganugerahkan kepada kita bagian yang ditentukan bagi semua orang yang dikuduskan. Bagian apa saudara? Ada banyak hal yang mau kita lihat pada siang hari ini. Yang pertama, kita mau melihat di dalam 1 Petrus 5 ayat ke-6 sampai dengan 10. 1 Petrus 5 ayat 6 sampai 10. Firman Tuhan berkata seperti ini. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu iblis itu berjalan berkeliling-liling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ayat 10. Dan Allah, sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita sekian lamanya. Di sini ada beberapa poin yang mau firman Tuhan itu sampaikan. Yang pertama, bagaimana ketika kita ini merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ayat ke-6, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan supaya kamu ditinggikan. Firman Tuhan berkata bahwa Allah menentang orang yang congkak, tetapi Allah mengasihi orang yang rendah hati. Apa sih yang dimaksud dengan merendahkan hati? Ayat ke-7 dijelasin saudara. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Kenapa? Karena Dia Allah yang memelihara kita. Perbedaan antara orang yang rendah hati dengan orang yang tinggi hati itu tipis saudara. Orang yang tinggi hati di sini menurut firman Tuhan, orang yang tidak mau menyerahkan kekhawatirannya. Orang yang tidak mengerti bahwa Allah itu Allah yang memelihara mereka. Benar nggak saudara? Kalau firman Tuhan berkata di sini,
Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu ingin meninggikan kita. Firman Tuhan di dalam kitab Yeremia berkata seperti ini saudara. Sebab aku mengetahui rancangan atau rencana yang aku miliki mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan. Rencana damai, sejahtera dan bukan kecelakaan. Untuk memberikan kau masa depan yang penuh dengan pengharapan. Nah, ini merupakan rencana Tuhan. Tuhan ingin meninggikan kita pada waktunya. Dan di sini dikatakan serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya karena Ia yang memelihara kamu. Ini merupakan sebuah kerendahan hati. Ketika kita mengetahui bahwa Tuhan yang memelihara kehidupan kita dan kita menyerahkan kekhawatiran kita kepada siapa? Tuhan. Salah satu contoh saudara bagaimana kalau kita bisa melihat dari kehidupan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ini memiliki kehidupan doa yang kuat. Dan kalau saudara lihat di dalam kitab Mazmur, Daud sendiri pun selalu berdoa kepada Tuhan dan menyerahkan kekhawatirannya. Makanya dia menulis kitab Mazmur. Dan salah satu di kitab Mazmurnya itu yaitu di Mazmur 23 berkata bahwa Tuhan adalah gembalaku, maka tak akan kekurangan aku. Dan bukan dari itu saja, dia bilang sekalipun aku berjalan dalam lembah yang kelam tetapi aku tidak takut bahaya. Kenapa? Karena Allah yang beserta kepadaku. Ini merupakan kerendahan hati saudara. Artinya kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan karena kita tahu bahwa kehidupan kita ada di dalam tangan siapa saudara? Tuhan. Nah, di sini dikatakan saudara dalam ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Firman Tuhan ini menegaskan bahwa perjuangan atau peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa di udara. Melawan roh-roh jahat di udara. Dan di sini ditegaskan supaya kita berjaga-jaga. Makanya firman Tuhan berkata kita harus memakai selengkap senjata Allah supaya kita dapat melawan tipu muslihat siapa saudara? Iblis. Nah, di ayat 10 saudara firman Tuhan mengatakan seperti ini. Allah sumber segala kasih karunia yang tadi kita awal bicarakan yaitu grace, sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus Yesus kepada kemuliaan yang kekal akan apa saudara? Melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kita. Dalam kehidupan ini, Tuhan gak pernah janji kalau kehidupan kita selalu mudah. Benar gak saudara? Tuhan gak pernah janji kalau kehidupan kita selalu gampang. Tetapi yang Tuhan janjikan bahwa Tuhan itu menyertai kita dalam segala keadaan. Firman Tuhan berkata kalau kamu menyeberang melalui air, kamu tidak akan tenggelam. Kalau kamu berjalan melalui api, kamu tidak akan terbakar. Contohnya siapa? Sadrak, Mesah dan Abednego. Dia dimasukkan ke dalam dapur api tetapi dia tidak terbakar. Dan di sini saudara Tuhan menunjukkan kemuliaan Tuhan melalui apapun yang terjadi dalam kehidupan kita yang menggunakan yang di sini dikatakan karena kasih karunia Tuhan itu kita diperlengkapi, kita diteguhkan, kita dikuatkan dan kita dikokohkan. Dan dikatakan sesudah kamu menderita sekian lamanya. Berarti apa saudara? Tuhan ini merupakan sumber kekuatan dalam kehidupan kita. Amin saudara. Makanya saudara dengar lagu Allah sumber kuatku. Dan ini merupakan suatu hal yang bisa kita pegang. Kasih karunia Tuhan itu yang menguatkan kita. Amin. Nah kita akan lanjut saudara di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 20 sampai dengan 24. Kisah Rasul 20 ayat 20 sampai 24. Firman Tuhan berkata seperti ini dari Kisah Rasul 20, 20-24. Sungguh pun demikian aku tidak pernah melakukan apa yang berguna, tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua aku beritakan dan kuajarkan kepada kamu baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. 21. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus.
Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. 24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Kalau sudah lihat di sini bahwa dia ini menganggap bahwa Injil kasih karunia Allah ini merupakan sebuah hal yang penting. Makanya dia bilang, apa saudara di sini? Aku sendiri tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun supaya aku bisa mencapai garis akhir. Apa sih yang dilakukan dia di ayat 21? Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat dan percaya kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus. Dari sini kita bisa lihat saudara bahwa tujuan dari hidupnya dia adalah untuk pemberitaan Injil. Injil mengenai apa? Kasih karunia Tuhan. Kenapa? Karena dari kasih karunia itu orang bisa memiliki keselamatan. Saudara bisa lihat di sini, supaya orang bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena dari situ saudara orang bisa memiliki yang namanya firman Tuhan dikatakan tadi, perlengkapan Tuhan, peneguhan Tuhan, penguatan Tuhan selain daripada keselamatan yang kita miliki. Dan yang kedua kita mau lihat di sini saudara, di firman Tuhan menyatakan seperti ini. Aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberikan kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Kata-kata yang pertama dikatakan, aku dapat mencapai garis akhir. Untuk apa? Menyelesaikan tugas pelayanan. Dan di sini merupakan sebuah aspek kehidupan dia yang paling penting, yaitu melayani Tuhan. Kenapa? Karena kasih karunia Tuhan itu ada dalam kehidupan dia. Kalau kehidupan kita dipenuhi oleh kasih karunia Tuhan, maka kita ini dimampukan Tuhan untuk melayani Tuhan. Dimampukan Tuhan untuk memberitakan kabar baik, yaitu kabar mengenai Injil kasih karunia Allah. Dan kalau saudara lihat di sini dikatakan di ayat 21, aku senantiasa, berarti setiap waktu saudara. Setiap ada kesempatan dia menyaksikan Tuhan, dan di sini dikatakan bukan saja kepada orang Yahudi, tetapi kepada orang Yunani. Artinya dia nggak pandang bulu. Karena firman Tuhan berkata bahwa Tuhan itu mati untuk setiap orang yang ingin percaya kepada dia, supaya menerima keselamatan. Di dalam kitab Yohanes 3 ayat 16 dibilang bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengorbankan dan memberikan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepada dia tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nah, kita akan lanjut saudara, di dalam Roma 11 ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-6. Roma 11 ayat 1 sampai dengan 6. Di firman Tuhan berkata seperti ini. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak, karena aku sendiri pun orang Israel dari keturunan Abraham dari suku Benyamin. Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Ataukah kamu tidak tahu apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia waktu ia mengadukan Israel kepada Allah? Tuhan, nabi-nabimu telah mereka bunuh. Mezbah-mezbahmu telah mereka runtuhkan. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Tetapi bagaimanakah firman Allah kepadanya? Aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Dikatakan di sini, demikian juga pada waktu itu ada tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukanlah lagi karena perbuatan, sebab jika tidak demikian maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Nah, kasih karunia ini yang memampukan, di sini dikatakan di firman Tuhan, untuk membuat orang itu menjadi berbeda. Saudara bisa lihat di sini bahwa Tuhan berkata, aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Artinya yang setia kepada Tuhan, yang tidak menyembah kepada Allah lain. Di saat yang lain itu meninggalkan, mereka yang dikhususkan untuk Tuhan, yang mendapatkan kasih karunia Tuhan,
mereka tidak pernah menyembah kepada Baal. Benar ya saudara, firman Tuhan berkata seperti itu. Artinya apa? Mereka memiliki iman yang teguh. Kalau kita memiliki kasih karunia Tuhan, maka kita memiliki kepercayaan yang kuat kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, kita tetap menyembah Tuhan. Itu sama yang ditunjukkan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika mereka disuruh menyembah patung. Mereka bilang apa? Kalau Tuhan yang kami sembah sanggup untuk menyelamatkan kami, maka Dia akan menyelamatkan kami. Tapi kalau enggak pun, kami sekali-kali tidak akan menyembah patung tersebut. Dan saudara bisa lihat hasilnya apa? Setelah Tuhan itu menampakkan dirinya, dan di situ bukan lagi 3 orang tetapi 4 orang. Raja Nebukadnezar bilang apa saudara? Tidak ada orang yang boleh mengatakan sesuatu yang buruk kepada Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kenapa? Karena Dia yang sanggup menyelamatkan sebegitu rupanya. Nah, dalam kehidupan kita saudara, firman Tuhan mau supaya kita menyadari kasih karunia Allah yang membuat kita ini bisa setia kepada Tuhan. Jadi kalau saudara sampai sekarang masih ngikut Tuhan walaupun keadaan seperti apapun juga, itu karena apa saudara dikatakan di firman Tuhan? Karena kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Yang terakhir saudara, kita akan melihat di Ibrani 4 ayat 14 sampai dengan ke-16. Ibrani 4 ayat 14 sampai dengan 16. Firman Tuhan berkata seperti ini. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, anak Allah. Baiklah kita terus berpegang pada pengakuan iman kita. 15. Sebab imam besar yang kita punyai bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri apa saudara? Tahta kasih karunia. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Nah, di sini merupakan kasih karunia ketika kita memiliki imam besar agung. Kenapa saudara? Karena pada zaman dulu imam besar itu harus mempersembahkan korban pengampunan dosa setiap tahunnya. Yang pertama untuk diri mereka sendiri dan setelah itu untuk umat Israel. Tapi di sini firman Tuhan berkata bahwa kita memiliki imam besar agung yang mempersembahkan diri satu kali untuk selamanya. Di firman Tuhan dibilang apa saudara? Supaya kita memiliki keberanian. Kenapa? Karena Dia bukanlah imam besar yang tidak dapat merasakan kelemahan kita. Dan di sini dikatakan supaya kita menghampiri apa saudara? Tahta kasih karunia. Gunanya apa saudara menghampiri tahta karunia? Dikatakan supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Amin saudara. Jadi merupakan kasih karunia ketika kita ini bisa datang kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, rendahkanlah dirimu kepada Allah karena Dia yang memelihara kamu. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya karena Dia yang memelihara kehidupan kita. Dan merupakan kasih karunia ketika kita bisa menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Supaya kita menerima pertolongan. Kita akan tutup saudara. Tuhan Yesus, kami berterima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang meneguhkan kami akan kasih karunia-Mu ya Tuhan. Yang terus menguatkan kami Tuhan, menopang kehidupan kami, menolong kami Tuhan. Dan memberikan kami pengertian Tuhan akan firman-Mu, akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Yang menjadi sumber kekuatan bagi kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau Allah yang menyertai kami dan Engkau Allah yang memberikan kami kemenangan Tuhan. Firman-Mu berkata Tuhan bahwa Engkau telah meletakkan segala sesuatu di bawah kaki-Mu dan kami adalah tubuh-Mu Tuhan. Kami memiliki kuasa atas segala sesuatu karena firman-Mu Tuhan yang meneguhkannya dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur Tuhan untuk Roh-Mu yang terus mengajar kami, menuntun setiap langkah kami Tuhan, dan memberikan kami pengertian Tuhan akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau yang akan terus menyertai kami Tuhan, dan Kau yang akan mengerjakan pekerjaan-Mu dalam kehidupan kami, supaya kasih karunia-Mu Tuhan nyata dalam kehidupan kami, dan orang lain bisa melihat dan bisa mengenal Engkau secara pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.